Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja, sebuah channel yang membahas sejarah dan sila raja-raja di dunia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang silsilah raja-raja kerajaan pendahulu dari Wangsa Jaya dan penaklukan Bali oleh kerajaan Singasari. Setelah berakhir masa pemerintahan Raja Suradipa dari Wangsa Warmadewa, yang berkuasa di kerajaan pendahulu adalah Sri Maharaja Sri Jaya Sakti dari Wangsa Jaya. Diyakini Wangsa Jaya adalah keturunan dari Raja Jawa, yaitu Raja Jayabaya. Beberapa sejarawan meyakini bahwa pada masa Raja Jayabaya, beliau melebarkan daerah kekuasaannya ke daerah timur dan tidak ada kerajaan yang mampu menahan pasukannya. Raja Jayabaya adalah keturunan dari Raja Airlangga, dan Raja Airlangga adalah anak dari Raja Udayana dan Ratu Mahendrata. Raja Udayana adalah raja pendahulu dari Wangsa Warmadewa. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa Raja Jayabaya adalah bagian dari Wangsa Warmadewa. Biasanya disebut juga sebagai cabang wangsa. Jadi, Wangsa Jaya adalah cabang wangsa dari Wangsa Warmadewa. Secara beruntun, yang memerintah kerajaan pendahulu di Bali adalah 4 orang raja yang menggunakan unsur Jaya dalam gelarnya, yaitu 1. Sri Maharaja Sri Jaya Sakti tahun 1055 sampai 1072 Saka atau 1133 sampai 1150 Masehi. 2. Sri Maharaja Sri Ragajaya tahun 1077 Saka atau 1155 Masehi. 3. Sri Maharaja Jayapangus tahun 1099 sampai 1103 Saka atau 1178 sampai 1181 Masehi. 4. Sri Maharaja Eka Jaya Lancana beserta ibunya, yaitu Sri Maharaja Sri Arjaya Dengjaya Ketana, yang mengeluarkan prasasinya pada tahun 1122 Saka atau 1200 Masehi. Mari kita bahas satu persatu raja dari Wangsa Jaya di kerajaan pendahulu Bali. 1. Sri Jaya Sakti. Sri Jaya Sakti adalah seorang raja dari kerajaan Bali yang berkuasa antara tahun 1133 sampai 1150 Masehi. Pada masa pemerintahannya ada 2 kitab undang-undang yang diterbitkan, yakni Uttarawidi Balawan dan Raja Wacana atau Raja Niti. Hubungan kekeluargaan di antara mereka tidak diketahui secara pasti. Walaupun demikian, berdasarkan kelaziman dalam sistem pergantian kepala negara suatu kerajaan tradisional, serta digunakannya unsur Jaya dalam gelar masing-masing raja itu, maka kemungkinan besar hubungan antara raja yang satu dan penggantinya merupakan hubungan ayah dengan anaknya. Jika tidak demikian, paling tidak mereka dipertalikan oleh hubungan kekeluargaan yang sangat dekat. Masa pemerintahan keempat raja itu hampir sejaman dengan masa pemerintahan raja-raja Daha, yaitu Jayabaya 1057 sampai 1079 Saka, Sarweswara 1081 Saka, Aryaswara 1091 sampai 1093 Saka,
Kroncarya Dipa atau Gandra 1103 Saka, Kameswara 1104 sampai 1107 Saka, dan Kertajaya atau Srenga 1116 sampai 1127 Saka dari Kerajaan Kediri di Jawa Timur. Hal yang menarik perhatian pula ialah adanya unsur kata Jaya yang digunakan pada keempat gelar Raja Bali kuno dan paling sedikit pada dua nama Raja Kadiri tersebut di atas. Adanya unsur yang sama itu rupanya bukan semata-mata bersifat kebetulan, tetapi juga menunjukkan adanya hubungan kekerabatan di antara mereka. Kemungkinan adanya hubungan kekerabatan di antara mereka diperkuat oleh keterangan dalam kitab Bharatayuda. Dalam kitab itu dikatakan bahwa Raja Jayabaya sempat meluaskan kekuasaannya ke Indonesia bagian timur, dan tidak ada pulau yang sanggup mempertahankan diri dari kekuasaan Jayabaya. 2. Raga Jaya. Sri Maharaja Sri Raga Jaya adalah seorang Raja Bali yang memerintah pada pertengahan abad ke-12 Masehi. Diperkirakan wilayah kerajaannya kemungkinan besar meliputi hanya wilayah utara Danau Batur, Bali Utara, dan Bali Timur, terutama di sekitar Tejakula dan Bubuk. Namanya terdapat pada prasasti Tejakula yang berangka tahun 1077 Saka atau 1155 Masehi. Kitab undang-undang yang digunakan pada masa pemerintahan Raja Raga Jaya ialah Utara Widi Balawan dan Raja Wacana, disebut juga Raja Niti, yang telah digunakan sejak masa pemerintahan Ratu Sakalendu Kirana pada akhir abad ke-11 Masehi. 3. Jaya Pangus. Jaya Pangus atau Jaya Pangus naik tahta dengan gelar Paduka Sri Maharaja Aji Jaya Pangus Arkaja Cehna Lancana. Memerintah tahun 1178 sampai 1181 Masehi. Jaya Pangus adalah Raja Bali dari dinasti Jaya, cabang dari Wangsa Warmadewa. Dia dikenal melalui prasasti-prastasinya, beberapa di antaranya berkaitan dengan pajak. Dia adalah keturunan penguasa terkenal Airlangga. Raja Jaya Pangus yang memerintah cukup lama merupakan raja besar yang sangat menonjol di antara raja-raja pada masa Bali kuno. Ia mengeluarkan 43 prasasti dalam waktu 3 tahun. Prasasti tertua adalah Prasasti Mantring A yang berangka tahun 1099 Saka atau 1178 Masehi. Selebihnya berangka tahun 1103 Saka atau 1181 Masehi. Jaya Pangus dikenal sebagai penyelamat negara karena mengajak rakyatnya kembali melakukan upacara agama sehingga mendapat wahyu. Dikenal sebagai Hari Galungan. Saat masa pemerintahannya, keamanan Bali terjamin dan ajaran agama Hindu berkembang dengan pesat. Raja Jaya Pangus bertahta hingga tahun 1103 Saka atau 1181 Masehi. Jaya Pangus mungkin merupakan ayah dari Ratu Arjaya Dengjaya Ketana. Dia adalah pendahulunya. 4. Arjaya Dengjaya Ketana. Raja Jaya Pangus
dikisahkan memiliki dua orang putra, yaitu Sri Hikajaya dan Sri Danadiraja. Pada prasasti Kintamani atau kelima yang ditemukan di Pura Balai Agung Kintamani di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bali, pada prasasti ini tertulis bahwa Sri Maharaja Sri Arjaya Dengjaya Ketana adalah seorang Ratu Bali yang memerintah pada sekitar tahun 1122 Saka atau 1200 Masehi. Sri Arjaya memerintah bersama anaknya, yaitu Sri Maharaja Haji Ekajaya Lancana. Pada prasasti Pura Kehen C di Bangli yang ditulis 1126 Saka, tercantum 3 tokoh, yaitu 1. Batara Guru Sri Adi Kunti Ketana, yakni permaisuri raja yang telah almarhum. 2. Raja Sri Dana Adi Raja Lancana atau Batara Parameswara Sri Wirama. 3. Paduka Batari Sri Dharma Dewi Ketu, permaisuri raja. Dari ketiga hal ini bisa ditarik kesimpulan. 1. Kemungkinan Arjaya Dengjaya Ketana adalah Batara Guru Sri Adi Kunti Ketana. Dua nama ini adalah satu tokoh yang sama. 2. Sri Dana Diraja, Raja Sri Dana Adi Raja Lancana, dan Batara Parameswara Sri Wirama adalah satu tokoh yang sama, yaitu putra Raja Jayapangus dan Arjaya Dengjaya. Paduka Sri Maharaja Sri Arjaya Dengjaya Ketana ikut memerintah kerajaan Bedahulu, kemungkinan karena anaknya Sri Maharaja Haji Ekajaya Lancana masih muda dan masih membutuhkan bimbingan untuk memerintah kerajaan Bedahulu. 5. Sri Maharaja Haji Ekajaya Lancana atau Batara Parameswara Sri Wirama. Sri Wirama lengkapnya Batara Parameswara Sri Wirama tercantum dalam prasasti Bangli Pura Kehen C tahun 1126 Saka. Dalam prasasti itu disebutkan 3 tokoh historis sebagai berikut. Batara Guru Sri Adi Kunti Ketana, yakni permaisuri raja yang telah almarhum. Batara Parameswara Sri Wirama, yang juga disebut Sri Dana Diraja Lancana, putra Wija Sri Adi Kunti Ketana. Batara Sri Dana Dewi Ketu, yaitu permaisuri atau raja wanita Sri Dana Diraja Lancana. Berdasarkan keterangan dalam butir ketiga, khususnya kata raja wanita yang digunakan untuk menyebut istri Sri Wirama, maka berarti raja yang sesungguhnya adalah Batara Parameswara Sri Wirama. Kendati demikian, yang bertitah langsung kepada penduduk adalah Sri Adi Kunti Ketana. Titah itu disampaikan kepada wakil-wakil desa Bangli, Karaman Bangli, sewilayah desanya, agar mereka tidak mengungsi lagi ke desa lain. Sebaliknya, mereka diperintahkan supaya kembali ke desanya, serta menyelenggarakan asrama atau mandala lokasarana yang sempat sepi dan tidak terurus. Dalam prasasti itu dicantumkan pula aturan tentang hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh penduduk Bangli. 6. Adi Dewa Lancana. Antara Raja Sri Wirama tahun 1126 Saka dan raja berikutnya, yaitu Batara Parameswara
Hyang Adi Dewa Lancana tahun 1182 Saka, terdapat masa kosong kekuasaan atau power vacuum selama tidak kurang dari 56 tahun. Belum terdapat petunjuk yang jelas mengapa hal itu terjadi. Tidak banyak yang dapat dikemukakan mengenai Raja Adi Dewa Lancana. Baginda mengeluarkan sebuah prasasti, yaitu Prasasti Bulian B tahun 1182 Saka, yang dianugerahkan kepada wakil-wakil desa Bulihan, Karaman I Bulihan. Selain itu, beliau juga mengeluarkan Prasasti Pangsan yang dianugerahkan kepada Paraman I Nungnung. Setelah masa pemerintahan Raja Adi Dewa Lancana, terdapat lagi masa tanpa raja selama kurang lebih 64 tahun, yakni tahun 1182 sampai 1246 Saka, atau 1260 sampai 1324 Masehi. Pada periode itu terbit hanya 2 buah prasasti, yaitu Prasasti Pengotan E 1218 Saka atau Sukawana D 1222 Saka atas nama Kepu Parut, putra Ken Demung Sasabungalan. Tokoh itu berkedudukan sebagai Raja Patih, bukan sebagai raja. Keadaan ini kemungkinan besar ada kaitannya dengan keterangan yang dapat disimak dari isi pupuh 42 bait pertama Kitab Negara Kertagama. Di sana dikatakan bahwa pada tahun 1206 Saka atau 1284 Masehi, Raja Kertanegara dari Singasari berhasil menaklukkan Bali serta menawan raja-raja Bali. Dalam sumber itu tidak disebutkan nama atau gelar Raja Bali yang ditawan. Dengan alasan yang kurang jelas, dapat diduga bahwa raja itu adalah Adi Dewa Lancana. Dugaan itu menjadi benar apabila raja itu memerintah paling sedikit selama 24 tahun. Setelah menerbitkan prasastinya yang berangkat tahun 1182 Saka atau 1260 Masehi. Pulau Bali sebelum ditaklukkan oleh Kerajaan Singasari adalah wilayah yang merdeka, dan raja yang berkuasa di wilayah tersebut merupakan keturunan dari Wangsa Warman. Ekspedisi Kerajaan Singasari ke Bali. Kerajaan Singasari pada zaman pemerintahan Kertanegara mencapai masa keemasannya. Di antara raja-raja Singasari, Raja Kertanegara yang paling pertama-tama melepaskan pandangan ke luar Jawa. Prabu Kertanegara ingin mendobrak politik tradisional yang hanya berkisar pada Janggala, Panjalu, dan ingin mempunyai kerajaan yang lebih luas dan lebih besar dari kedua wilayah tersebut, yang merupakan warisan dari Raja Airlangga. Wilayah Bali yang berdekatan dengan Kerajaan Singasari menjadi salah satu wilayah yang harus dikuasai untuk mewujudkan cita-cita dari Raja Kertanegara. Oleh karena itu, setelah ekspedisi Pamalayu berhasil dengan gemilang, maka ekspedisi ke Pulau Bali menjadi target berikutnya. Maka pada tahun 1284 Masehi dikirimlah sejumlah pasukan di bawah pimpinan 1. Ki Kebu Bungalan, 2. Ki Kebu Anabrang, 3. Ki Patih Nengah, 4. Jaran Waha, 5. Ki Arya Sidi, 6. Ki Amarajaya. Ekspedisi Raja Kertanegara tersebut mendarat di pantai timur Buleleng, tepatnya di desa Kubu Tambahan, sehingga ada pura Pule Kertanegara di tempat tersebut.
Untuk menaklukkan Pulau Bali, di Bali pasukan tersebut berhasil mengalahkan Raja Bali yang bergelar Paduka Batara Parameswara Sri Hyang Ning Hyang Adidewa Lancana dan dibawa ke Kerajaan Singasari sebagai tawanan perang. Berkat keberhasilan menundukkan Pulau Bali, Ki Kebo Bungalan yang pada tahun 1275 Masehi juga pernah diutus ke Jambi dalam ekspedisi Pamalayu, kini diangkat oleh Raja Kertanegara sebagai wakil pemerintahan Singasari di Pulau Bali dengan gelar Raken Demung Sasabungalan. Ki Kebo Bungalan pada waktu memerintah Pulau Bali sudah lanjut usia, sehingga untuk melaksanakan tugas pemerintahan sehari-harinya diserahkan kepada putranya yang bernama Kebo Parut. Keberadaan Kebo Parut sebagai penguasa di Bali dibuktikan dengan sebuah prasasti yang dikeluarkan oleh Kebo Parut yang berangka tahun 1218 Saka yang berisi persoalan tentang desa Kedisan. Mewang Ida Raja Patih Meka Kasir Kebo Parut. Berdasarkan nama Patih dan berdasarkan isi prasasti tersebut, ternyata Patih itu adalah pegawai negara yang berasal dari Jawa Timur. Nama semacam itu sering dijumpai dalam Kerajaan Singasari. Ada kemungkinan bahwa Patih yang dimaksud bertugas sebagai gubernur atau semacamnya yang mewakili pemerintahan Singasari di Bali. Selanjutnya, terdapat prasasti lainnya yang menyebutkan nama Ida Ken Kanuruhan. Dan yang istimewa pula, prasasti tersebut tidak memakai sapata, sebagaimana yang sering dijumpai dalam prasasti-prasasti di Bali pada umumnya. Kebo Parut juga mengeluarkan prasasti yang berangka tahun 1222 Saka yang menguraikan tentang Desa Sukawana yang terletak di perbatasan Min Balingkang. Dalam prasasti tersebut terdapat kata-kata Mbok Wing Dharma Anjar, Mbok Wing Istana Raja, Mbok Wing Dewa Istana. Gelar para menteri diubah menjadi Jeru atau diduga Arya. Sebagai contoh, Ida Raja Sang Arya sama dengan Ida Sang Arya Ajikara. Demikian video tentang silsilah raja-raja kerajaan berdahulu dari Wangsa Jaya dan penaklukan Bali oleh Kerajaan Singasari. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.